serta salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya, tercatat sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Berbicara tentang kaderisasi, memang PMII dimanapun itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda dari wilayah ke wilayah. Misalnya Anda di Jakarta Barat atau di Jakarta Barat dengan Jakarta Timur, Jogja, kemudian Bogor dan lain sebagainya, atau luar daerah sana di Indonesia Timur sana, itu pola kaderisasinya kalau secara formal itu adalah kalimatun sawanya, kalimat yang samanya, tetapi model dan polanya akan ada kekhasan tersendiri yang harus kita cari, yang harus kita bentuk, yang kita harus jadikan patokan, sehingga nantinya akan ketemu model Jakarta Barat seperti apa. Jadi tidak akan sama nantinya kalau formalnya itu sama, tetapi secara penyelenggaraan atau secara penerapannya nanti di wilayah masing-masing tentu akan mewujudkan kekhasan di setiap daerah. Nah, ini yang harus kita cari, yang harus kita bentuk. Model kampus, model model pengkaderan, model wilayah, tata wilayah itu juga akan menentukan nanti model pengkaderan yang ada di Jakarta Barat. Kalau tidak ketemu ini dalam workshop kali ini, ya berarti workshopnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang nggak ada nantinya. Saya ingin bahwa kaderisasi, pola kaderisasi itu terbentuk di sini dalam workshop kaderisasi ini. Pola yang seperti apa nanti bisa kita bicarakan. Nah, kemudian landasan kaderisasi yang hal-hal kecil terkait kaderisasi yang paling penting, gitu kan, adalah misalnya pengenalan terhadap diri pribadi masing-masing kader. Kalau tidak ada itu, misalnya saya nanya sahabat Azmi, kadernya ada berapa? Jakarta Barat ada berapa? Kalau jawabannya masih kira-kira, berarti perlu dipertanyakan. Sekitar, kalau sekitar itu atau berapa? Kalau Pak menjawabnya pasti sekian, artinya dia sudah mengenal jumlah yang harus dikader. Kalau nggak mengenal jumlahnya, ya makanya saya nggak nanya sekarang, tenang aja. Ketua komisariat sama, ketua nanti secara formal misalnya gini, berapa sih kadernya di Unusia? Berapa sih ya kayak tadi? Ada 10 kampus di Jakarta Barat yang disebutkan kampus-kampus besar, ada BINUS, ada apa namanya ya, BINUS baru mulai. Itu kan orang yang, kalau yang di BINUS saya, yang siapa yang di BINUS? Luar biasa lah kalau berani masuk PMI, karena di sana dilarang oleh kampusnya. Betul ya? Karena ada perjanjian ya. Perjanjian ya, ini tidak boleh mengikuti organisasi eksternal kan? Ya. Kalau berani masuk berarti luar biasa. Saya beri apresiasi kepada yang berani masuk PMI harus gitu. Nah, jadi karena ada ancamannya kalau sampai masuk PMI. Makanya ya ilmunya kayak si A lah, takiyah dulu gitu kan. Menyembunyikan dulu gitu. Nah, yang disebutkan rata-rata sekian kampus, sekian ini, tapi berapa kadernya itu nanti sama dengan, kalau seperti ini terus nanti sama kayak bapaknya, kayak NU gitu. Kayak NU kan berapa kadernya? Pokoknya 80% penduduk Indonesia, penduduknya nambah ya itu tambah ya. Nah ini pengenalan terhadap masing-masing kader itu menjadi penting, sehingga nanti arahnya mau gimana masing-masing kader ini menjadi bisa
kita bisa tahu potensinya masing-masing, kemudian bisa diarahkan untuk dibentuk seperti apa, tidak selalu formal, tidak selalu terjebak pada struktur, tetapi bahwa kewajiban masing-masing di sini adalah membentuk kader. Urusannya adalah satu persatu. Anda mau jadi apa, ini mau jadi apa, ini mau jadi apa, sehingga satu pertanyaan kepada ketua kaderisasi di cabang adalah, kadermu pada ingin jadi apa? Itu harus ada jawabannya. Ada nggak kader yang ingin terjun di dunia entertain? Kita bingung. Siapa ya? Baru nyari. Ada nggak kader yang misalnya ada yang meminta kader yang terjun di dunia misalnya sekarang persoalan COVID misalnya, ada nggak yang terjun di dunia kesehatan? Apa sih kader PMI yang dokter terus meninggal gitu kan? Ayo kita doakan bareng-bareng, nggak ada gitu kan? Nah ini pengenalan terhadap diri dan masing-masing diri itu dalam arti kader Anda mengenali diri Anda, kemudian mengenali potensi organisasi yang menjadi jalan bersama, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sebelum bicara kaderisasi, sebelum bicara pola. Tetapi bahwa pola itu didasarkan pada pengenalan terhadap potensi-potensi masing-masing kader, sehingga nanti terwujud pola yang ideal khas Jakarta Barat. Saya sangat mengapresiasi sekali acara ini karena bahwa kaderisasi itu ya PMII ya kaderisasi. Anda tidak akan jadi senior kalau tidak punya kader. Sudah logikanya sederhana saja. Anda tidak selamanya tidak akan jadi senior kalau nggak punya kader. Anda nggak akan berkembang kalau nggak ada kader. Ya selamanya di situ saja itu kalau tidak Anda mendidik, membina kader. Sehingga nanti menjadi dua arahnya, kaderisasi dalam hal rekrut, bagaimana memposisikan PMI dalam pola rekrutmen kader baru, dan juga membina kader yang sudah ada di dalam PMII. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan acara ini menjadi penting sekali. Saya harap ini diikuti dengan serius, sekaligus bisa sebagai bahan refleksi bagi masing-masing kader. Kemudian ketemu nanti bahwa PMI Jakarta Barat akan membentuk kadernya seperti apa, akan membuat kadernya seperti apa. Nah ini yang nanti dihasilkan dari pertemuan ini. Saya apresiasi sekali kepada ketua cabang dan pengurus cabang atas terselenggaranya acara ini, dan saya harap ini tidak berhenti di sini. Nanti harus ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang nggak usah formal banget. Kita diskusikan, kita action apa terkait dengan kaderisasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti kegiatan. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari sahabat Andi kepada sahabat Andi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman ketua cabang yang saya hormati, Pak Bincap, yang saya hormati semua. Saya terima kasih dan diundang. Sebetulnya nggak tahu juga ada agenda apa di sini gitu kan. Cuma tahu dari, karena kita anak medsos, cuma tahu dari Instagram aja, wih mantap nih gitu kan. Nah dari situ saya diskusi, ketemu teman-teman semalam, kebetulan teman-teman strategi agama ke rumah saya karena terkait dengan urusan pengaduan kampusnya sebetulnya. Dimana memang pekerjaan saya ngurusi hal gitu-gitu. Satu, saya sendiri sebetulnya kan ketika ketua cabang WA saya agak memikirkan, waduh hebat juga nih gitu kan. Karena memang hal ini problem di mana-mana, nggak hanya di PMI sih sebetulnya. Di HMI, GMNI, kami segala macam, bahkan organisasi lain gitu kan. Tapi
saya agak apresiasi dan agak respect dengan sangat tinggi gitu kan ketika ini diletakkan sebagai bagian dari proses pencarian mau kemana PMI kita ini gitu kan. Karena emang ini problem utama ketika dari dulu sejak zaman PMI ada sampai saat ini, kita itu tadi betul kata Mas Huda, kita nggak pernah tahu berapa jumlah yang kita punya sih. Yang kedua, kita tuh nggak pernah bisa memetakan kita tuh punya modal apa gitu kan dalam hal konteks kita di cabang. Satu, yang kedua, selain modal senioritas ya, ada teman-teman mantan ketua cabang, mantan siapa gitu kan, yang sama ini kita bisa jadikan sebagai apa ya, sebagai lahan tempat pendidikan atau kaderisasi selain yang formal. Makanya tadi sempat diskusi dengan teman-teman di depan, sama ini kan secara umum ya kaderisasi kita tuh hanya by apa ya, kebiasaan. Apa PKD selesai gitu-gitu aja kan, tepuk tangan selesai, sambutan selesai, udah. Terus serahkan kembali masing-masing ke rayon, ke komisariat. Tapi dalam konteks cita-cita adanya PMI itu belum sampai kita pikirkan sama-sama. Sebagaimana tadi lagu yang tadi kan, Islam yang betul, segala macam lah gitu kan. Yang kadang-kadang jadi persoalan ketika kita mulai berhadapan dengan kelompok lain. Mohon maaf saya bicara begini ya, karena faktanya memang begitu. Bagaimanapun PMI tetap punya musuh, punya kawan, begitu kan. Dalam konteks musuh kalian mungkin lebih tahu, kawan kalian lebih tahu gitu kan. Nah makanya fungsi ketika agenda ini dibentuk, saya sangat sempat diskusi dengan teman-teman semalam gitu kan, wih hebat nih gitu kan Hasmi, ini nggak pernah terpikirkan. PB pernah buat, tapi ujung-ujungnya cuma jadi sekedar buku biasa gitu loh, nggak diletakkan dalam sebuah proses praktis, praktek atau implementasi dalam bentuk apa ya istilahnya tadi saya bilang dengan itu, bagaimana mapaba PKD itu menjadi sebuah hal yang fun, nggak menjadi sebuah hal yang seakan-akan apa ya, menyebalkan, membosankan begitu. Supaya nggak outputnya jelas. Ketika mereka selesai mapaba atau PKD, teman-teman sudah tahu apa sih tadi kata Mas Huda, cita-cita saya apa sih sebetulnya gitu kan. Setelah kalian dikasih sebegitu banyak fakta kenyataan, fakta pengetahuan, fakta Islam, fakta segala macam lah. Yang sebelumnya ilmu PMI itu kan bukan berangkat dari sebuah ilmu yang turun dari wahyu gitu kan. Dia ada proses itu berdasarkan dari sebuah proses dialektika, pengalaman. Terus apa ya, jatuh bangunnya PMI, muncullah NDP, muncullah Ausuna. Jadi itu sebuah ilmu yang sebenarnya kita belajar dari yang tua-tua dahulu gitu. Hanya memang perlu dikontekskan ketika dalam sebuah movement. Movement itu movement pergerakan secara pribadi dan individual. Karena ingat, PMI itu hanya sebuah alat. Tetap dia hanya ada ketika kalian mampu mengisinya, memperjuangkannya. Dia nggak akan ada ketika kalian mulai mempertanyakan kepentingannya untuk apa saya, untuk saya apa sih. Dia kan nggak ada, karena dia nggak bisa memberikan, tapi dia dicari. Makanya itu kan seluas langit di atas, sebiru langit di apa ya, langit di atas dalam samudra, yang nggak mungkin kalau sekedar hanya menunggu diam atau sekedar hanya kita membaca, tapi prosesnya berdasarkan proses apa ya, kalau istilah kalian itu saling mutual, saling bersinergi satu sama lain, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Yang ini yang harus kita sinergikan dalam sebuah jalan sama, jalan bersama, bahwa PMI itu ada, bukan ada, dia ada bukan ada sekedar mengada, tapi dia ada memang karena di situ kita butuh. Kok kan nggak butuh PMI ya silakan gitu kan. PMI itu hanya hidup oleh karena kebutuhan zaman, dan sampai saat ini saya masih percaya nilai-nilainya masih sampai berlaku sampai kapanpun. Karena kalau nggak ada PMI, saya nggak bisa mengatakan Indonesia ada atau enggak ya. Ya kan mungkin lebih tahu kalau baca sejarah kan PMI itu ada. Bagaimana sejarah dari yang dulu dari 60 sampai 90-an kita itu punya bangunan bangunan peradaban yang luar biasa. Bahkan kita pionir di salah satu gerakan mahasiswa segala macam. Dan sama ini memang nggak pernah tercatat dalam sebuah buku-buku sejarah. Karena memang itulah watak PMI. Kita nggak pernah memanfaatkan PMI untuk kepentingan pribadi, tapi lebih memanfaatkan PMI untuk menyelami kenyataan, menyelami keagamaan, seperti saya bilang kepada Hasmi, meneruskan tugas-tugas kenabian yang belum selesai. Oke, di situ kan, pasca Nabi meninggal, makanya meneruskan tugas-tugas wahyu Nabi yang belum selesai. Ya itu kan, yang jatuhnya NDP, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Mungkin nanti kebetulan saya juga sini sambutan juga
pembicara juga, jadi agak bingung bawanya. Nanti kita diskusi sama-sama. Bagaimanapun saya juga PMI tahun 90-an, saya kuliah 96, terlibat di PMI dari 99 sampai 2003 lah gitu kan. Pas kan di situ saya bergulat dengan kenyataan, dengan kegelisahan, sama dengan kalian. Saya tuh gelisah, sama dengan kalian. Kita sama-sama gelisah, sama-sama nggak tahu akan kepastian hidup masa depan, sementara beban menunggu, tanggung jawab menunggu, tapi kita sendiri belum jadi apa-apa. Nah, di mana kita bisa mulai menemukan itu semua? Ya di PMI. Demikian Ketum, Mas, Bapak Bincap. Terima kasih. Itu demikian sambutan saya. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dari sahabat Amron Zamzami kepada sahabat Amron Zamzami dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, tinggal saya nih. Beliau selesai, saya masuk. Jadi 2003 beliau, saya masuk 2000, mulai 2000-an. Sahabat saya, teman perjuangan saya, sahabat Ahmad Huda. Yang saya hormati pula Ketua Cabang, sahabat Nurul Azmi dan seluruh jajaran pengurus cabang dan komisariat dan juga rayon yang ada di Jakarta Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. PMI ini adalah organisasi kader. Artinya pengkaderan itu harus terjadi, harus stimulus, kontinu dan berjalan di tingkatan berbagai macam, dari mulai rayon sampai dengan PB sekalipun. Nah, ini yang sedikit tercerai, ini pengalaman saya. Itu kalau sudah Mapaba, terus RTK, ya sebelumnya RTK, Mapaba, terus PKAD dan seterusnya. Setelah dari Mapaba itu hilang. Kalau sudah Mapaba rata-rata ya bertahan 40%, 30%. Yang berjenjang lanjut ke PKAD. Tambah naik ke atas lagi PKL tambah sedikit lagi. Ini menjadi problem di PMI itu sendiri. Nah, ini juga tugas kita bersama dari pengurus cabang, pengurus komisariat dan rayon. Ini dalam sistem ataupun dalam workshop kaderisasi ini jangan hanya selesai di sini. Artinya ini hanya awal, baru awal untuk kaderisasi, memikirkan bersama ke depan bagaimana seluruh kader komponen masyarakat khususnya PMI itu bisa terberdayakan, bisa melanjutkan pada jenjang berikutnya, bisa beramal soleh di lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini tentunya yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, kaitannya dengan kaderisasi ini, workshop kaderisasi ini, saya luar biasa mengapresiasi ini hal yang sangat positif menurut saya, karena ini menyangkut kebutuhan masing-masing komi, masing-masing rayon, masing-masing cabang. Itu kebutuhannya apa untuk kader. Jangan sampai bergeliat komi, bergeliat cabang, bergeliat rayon ketika ada RTK, ada pemilihan cabang. Nah, baru dilihat tidak seperti itu, karena kita itu adalah organisasi pengkaderan, bukan hanya ketika pemilihan ketua-ketua saja. Nah, ini menjadi sangat menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai hal itu kita melupakan daripada kader-kader yang ada di kampus-kampus. Saya rasa ini luar biasa untuk kompleksitas di Jakarta Barat ini, dari kampus agama, kampus umum ini berbaur. Ya, masing-masing punya ciri khas sendiri-sendiri. Ya, rumah negara apa ciri khasnya, binus apa, untar apa, unusia apa, ini kan berbeda-beda. Mercubuana apa, nah ini kan pasti mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, dari workshop kaderisasi ini diharapkan dari masing-masing komit sampaikan, masing-masing rayon sampaikan, ya, di dalam workshop ini, di dalam diskusi pada hari ini,
untuk bisa menjadi benang merah untuk pengkaderan di Jakarta Barat ini khususnya. Pengalaman saya, pengalaman sahabat Andi, pengalaman sahabat Huda tentu berbeda dengan sekarang. Zaman itu kami ketika di di cabang ataupun di komi, ya kita mengumpul aja nggak pakai handphone, nggak pakai, dulu paling mahal itu zaman sudah mulai pager, ya kan, tirit-tirit bunyi seperti itu. Naik lagi pada handphone poliponik pada waktu itu, kan tentunya berbeda dengan luar biasa pada masa sekarang ini. Nggak punya jas ya? Nggak punya jas. Kita mau rapat aja sambil jalan kaki, nah biasanya gitu perjuangan. Nah sekarang tentu berbeda kondisinya, zamannya. Cuma yang diambil adalah bergaris benang merahnya daripada pada masa saya dan masa sampean-sampean semua. Nah ini yang diharapkan daripada dari kaderisasi di Jakarta Barat, sehingga muncul keunggulan dalam kaderisasi. Oh, Barat ini terkenal ininya, Barat terkenal ininya, Barat ini terkenal ini. Nah itu ini ya. Jadi masing-masing cabang punya otonomi sendiri, komisariat juga, Rayon juga punya apa yang bisa disampaikan untuk kader-kadernya. Tadi disampaikan oleh sahabat Huda, sungguhnya ini kekurangan kita itu nggak tahu kadernya berapa, ini masalahnya gitu. Hanya terawang-terawangan, ilmu nerawang ini susah gitu. Ya kan? Nerawang ini, ya bisnis buka-buka kalau begitu. Ya, ini jangan sampai seperti ini. Untar berapa, mercu berapa, binus berapa, ya unusia ada berapa, ini semua harus dipikirkan bersama oleh cabang tentunya, dan juga semua komponen yang ada di Jakarta Barat ini. Kami sebagai kalau dikata senior ini tentu ya syukur alhamdulillah dengan adanya workshop kaderisasi ini bisa menjadi jembatan antara pemikiran daripada senior-senior, pemikiran daripada sahabat-sahabat semua yang sekarang ini memimpin di cabang, komi, dan juga rayon, untuk ditarik benang merahnya pengalaman apa yang bisa diberikan daripada senior, daripada kenyataan pada masa sekarang ini. Maka oleh karena itu itulah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sukses untuk proses kaderisasi. Saya tunggu follow up setelah kaderisasi ini apa hasilnya, agar minimal punya warna. Jakarta Barat punya warna di kota Jakarta Barat ini. Jangan sampai kita tidak punya warna tersendiri, ngikut arus. Ya, arus ke sana, ikut ke sana, arus ini ikut ke sini, tidak bisa. Jadi kita punya warna tersendiri, ciri khas Jakarta Barat, bisa dirumuskan di tarik benang merahnya seperti apa dari hasil workshop kaderisasi ini tentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian pembukaan acara telah terlaksana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Nur Khalifah, pamit undur diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Irgi selaku moderator workshop. Udah. Pada teman-teman semuanya yang belum sholat, pergi sholat dulu. Tapi saya tunggu waktu 15 menit ya, langsung balik ke forum lagi. Habis forum nanti kita mulai workshop kaderisasi. Oke? Untuk bisa di dalam sini, bisa di dalam sini sholatnya sampai. Ini nih, salamnya di ruangan ini. Maksudnya BPT. Sini, mana?
Tidak literatur kamar karena Pensiun, itu.